ada kabar baik datang bagi Manchester United. Izin kerja pelatih baru mereka Ruben Amorim sudah keluar sehingga sang pelatih sudah bisa bekerja di skuad Setan Merah. Menurut laporan Manchester Evening News, izin kerja Amorim di Inggris sudah keluar per hari Senin 18 November 2024. Izin kerja ia dan asistennya sudah keluar, sehingga ia sudah bisa bekerja di Manchester United. Itulah mengapa pelatih 39 tahun itu sudah bisa memimpin sesi latihan Setan Merah per hari ini. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa ada satu staf pelatih Amorim yang belum bisa bekerja di MU. Ia adalah sang analis Eduardo Rosalino. Izin kerja sang analis dikabarkan masih sedikit terhambat karena ia menggunakan jalur lain dalam pengajuan visanya. Namun manajemen MU percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum Rosalino bisa bergabung dengan tim kepelatihan Ruben Amorim. Paul Pogba dikabarkan akan segera berpisah dengan Juventus. Setelah tidak punya klub, Pogba dilaporkan tidak punya rencana untuk berlatih di Manchester United. Pada 30 November mendatang, Pogba akan menjadi pemain bebas setelah kontraknya dengan Juventus resmi berakhir. Pemain internasional Prancis tersebut saat ini tengah berlatih di rumahnya di Miami untuk mempersiapkan langkah selanjutnya dalam karirnya. Meskipun sempat beredar kabar bahwa Manchester United akan memberikan kesempatan bagi Pogba untuk berlatih di Carrington demi pemulihan fisiknya, hal ini tidak sedang dipertimbangkan menurut Talksport. Kini masa depan Pogba masih menjadi teka-teki dengan kemungkinan untuk melanjutkan karir di MLS, Liga Eropa atau Timur Tengah. Ruben Amorim akan memulai debutnya sebagai manajer Manchester United dengan menghadapi Ipswich Town pada akhir pekan depan. Micah Richards dan Gary Lineker bersama Alan Shearer membahas pendekatan taktik Amorim yang ia saksikan saat Sporting Lisbon menghancurkan Manchester City 4-1 di Liga Champions. Menurut Micah Richards, Amorim mengandalkan fleksibilitas formasi dan pressing agresif. Micah Richards memuji bagaimana Amorim mampu memadukan strategi sederhana dengan eksekusi yang solid. Namun ia juga menyoroti bahwa keberhasilan Amorim di Sporting tidak lepas dari peran Gyökeres yang menjadi andalan di lini depan dengan ketajaman dan kemampuan fisiknya. Menurut Micah Richards, untuk membuat rencana taktik Amorim efektif di United, tim membutuhkan striker seperti Gyökeres. Pemain asal Swedia tersebut tampil luar biasa di bawah asuhan Amorim di Sporting Lisbon, termasuk mencetak hat-trick melawan Manchester City. Micah Richards menilai Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, dua penyerang utama United saat ini, tidak memiliki atribut yang sama dengan Victor Gyökeres. Bek Benfica Alvaro Fernandes buka suara terkait rumor ia bakal dipulangkan ke Manchester United oleh Ruben Amorim. Ia menegaskan bahwa saat ini fokusnya tidak di situ. Dalam wawancaranya kepada Marca, Alvaro Fernandes menegaskan bahwa ia tidak terlalu ambil pusing dengan rumor MU tersebut. Ia menegaskan fokus sepenuhnya dirinya saat ini adalah berprestasi bersama Benfica. Namun Alvaro Fernandes tidak menutup kemungkinan ia kembali ke Manchester United. Namun ia menegaskan apa yang beredar saat ini masih sebatas rumor semata. Saat menjual Alvaro Fernandes ke Benfica, Manchester United memasukkan klausul buyback dalam kontrak Alvaro Fernandes. Mereka bisa merekrut sang bek hanya dengan 15 juta euro di musim depan. AC Milan patut waspada, Christian Pulisic bakal dibajak oleh Manchester United. Christian Pulisic kini menjelma menjadi idola baru Milanisti. Walaupun tidak berposisi sebagai striker, namun Christian Pulisic kerap menjadi penyelamat atas buntunya lini serang AC Milan. Pemain yang dijuluki sebagai Kapten Amerika ini tergolong produktif untuk seorang winger dan gelandang.
Pulisic telah menjadi pemain yang paling menonjol untuk AC Milan musim ini dan bisa dibilang sejak kedatangannya yang telah menarik perhatian beberapa klub Liga Primer. Dengan 7 gol dan 5 assist dalam 15 penampilan musim ini, pelatih AC Milan Paulo Fonseca dapat mengandalkan Pulisic untuk menjadi penentu dalam pertandingan-pertandingan yang paling penting. Masalahnya adalah bahwa dengan tingkat performa seperti ini, klub-klub lain telah memperhatikannya. Baik MU dan West Ham United sedang berusaha untuk meningkatkan kemampuan menyerang mereka melalui akuisisi pemain berkaliber tinggi, dan Pulisic dianggap sebagai tambahan yang berharga untuk daftar pemain mereka masing-masing. Pertumbuhannya telah menghasilkan valuasi sekitar 60 juta euro yang merupakan jumlah yang sama saat yang dibayarkan Chelsea saat membelinya dari Borussia Dortmund. Gaji bersih 4 juta euro yang diperoleh oleh Pulisic adalah angka yang berpotensi untuk dinaikkan oleh klub-klub lain secara signifikan, terutama dalam konteks Liga Primer. Ada rumor baru datang dari Manchester United. Pelatih mereka Ruben Amorim dikabarkan ingin memboyong sosok Ben Chilwell dari Chelsea untuk memperkuat timnya. Menurut laporan dari Kalk Offside, Amorim sangat membutuhkan bek kiri baru di bulan Januari 2025 nanti. Menurut laporan tersebut, salah satu bek kiri yang kini masuk dalam radar Amorim adalah Ben Chilwell. Ia dikabarkan menyukai karakteristik permainan Chilwell karena sang bek mampu membantu serangan dan juga membantu pertahanan dengan sama baiknya. Apalagi Chilwell saat ini tidak terpakai di Chelsea. Jadi Amorim menilai ini kesempatan yang bagus untuk memboyongnya ke Old Trafford. Menurut laporan yang sama, MU tidak akan mendapatkan kendala berarti untuk merekrut Chilwell dari Chelsea. Sang bek tidak masuk dalam rencana Enzo Maresca, sehingga ia bisa pergi jika ada tawaran yang bagus untuknya. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan informasi terkait Ruben Amorim. Ia menyebut manajer anyar Manchester United itu sangat antusias dengan dua pemain yang dimiliki setan merah saat ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, dua pemain yang menarik perhatian Amorim adalah Kobbie Mainoo dan Leny Yoro. Dua pemain tersebut memang masih muda, namun keduanya punya talenta yang luar biasa besar. Amorim yakin kedua pemain ini bisa ia andalkan selama di Manchester United. Jadi keduanya akan dilibatkan dalam skema permainannya. Romano juga menyebut bahwa baik Mainoo dan Leny Yoro akan dijadikan Amorim sebagai pusat permainan Manchester United. Kedua pemain ini dianggap sebagai atletis dan punya kemampuan membawa bola yang baik. Dua aspek ini sangat penting dalam gaya permainan yang ingin diterapkan Amorim di MU. Jika ia nantinya akan mengembangkan skuad MU dengan dua pemain ini sebagai pusat permainan mereka. Manchester United berpotensi mendapatkan tambahan tenaga di akhir pekan ini. Leny Yoro dilaporkan sudah fit untuk bermain di laga ini. Menurut laporan The Telegraph, bek 19 tahun itu akhirnya siap tampil di laga kompetitif bersama Manchester United. Sang bek dikabarkan sudah 2 pekan berlatih di tim utama MU. Ia menunjukkan performa yang apik di sesi latihan MU. Alhasil mantan bek Lille itu diyakini sudah siap untuk bermain menghadapi Ipswich Town di akhir pekan nanti. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa ada kans yang cukup besar bagi Leny Yoro untuk menjadi starter melawan Ipswich Town. Bomber Sporting Lisbon Victor Gyökeres buka suara terkait rumor ia akan bergabung dengan Ruben Amorim di Manchester United. Sang striker meragukan transfer itu bisa terjadi kenyataan. Dalam wawancaranya kepada Football Kanal, Gyökeres ragu bahwa ia bakal diboyong Amorim di tahun 2025 nanti. Ia menyebut bahwa MU sudah memiliki striker yang bagus sehingga Amorim tidak membutuhkan jasanya. Lebih lanjut, Gyökeres mengakui bahwa kepergian Amorim ini meninggalkan lubang di Sporting Lisbon terutama pada dirinya. Ia menyebut sang pelatih berjasa besar dalam mengasah karirnya sehingga ia akan merindukannya. Manajer baru Manchester United Ruben Amorim mendapatkan saran dari Dean Whitehouse soal pembelian pemain untuk tahun 2025 nanti. The Red Devils diminta merekrut kembali pemain yang pernah dibuang dari Old Trafford.
White House melihat MU harus memulangkan gelandang Angel Gomez dari Lille tahun depan. Kebetulan pemuda asal Inggris itu bisa didapatkan gratis di Juni 2024 karena kontraknya di Lille habis. MU sempat dikaitkan dengan Gomez sejak beberapa waktu terakhir. White House meminta MU untuk makin serius mengejar Gomez. White House melihat Gomez memiliki atribut lengkap untuk bisa sukses di MU. Gomez merupakan pemain kelahiran kota Manchester sehingga akan bergairah ketika membela Manchester United. Striker Sporting Lisbon dan timnas Swedia Viktor Gyökeres semakin menggoda Manchester United dan kini sudah mampu menyamai satu rekor Cristiano Ronaldo. Dilansir bolasport.com dari OneFootball, Gyökeres sudah menyamai catatan gol Cristiano Ronaldo sepanjang 2023. Tahun lalu Cristiano Ronaldo mampu mengumpulkan 54 gol dalam satu tahun untuk timnas Portugal dan Al Nassr. Gyökeres pun mampu menyeimbangkan catatannya saat tampil di Sporting CP dan timnas Swedia. Dengan usia yang masih 26 tahun, potensi Gyökeres bisa digali untuk menyamai striker top lainnya. Kehadiran Amorim sudah memberikan keuntungan bagi MU dibanding tim lain yang juga meminati sang striker. Amorim paham betul mengenai cara terbaik untuk mengeluarkan potensi Gyökeres secara maksimal. Saat ini striker asal Swedia tersebut memang masih belum mau menentukan nasib masa depannya dan masih betah di Sporting Lisbon. Masa depan Jadon Sancho di Manchester United masih perbincangan hangat, terutama setelah Jose Fonte menyebut pemain sayap tersebut bisa mendapatkan awal baru di Old Trafford pada musim panas mendatang. Dengan Ruben Amorim akan mengambil alih kursi pelatih, era baru siap dimulai di United. Jose Fonte, mantan bek Southampton dan West Ham United, percaya jika Chelsea gagal memenuhi syarat transfer permanen Jadon Sancho akan memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya di bawah Amorim. Menurut Jose Fonte, gaya permainan Amorim yang memberikan kebebasan kepada pemain kreatif seperti Sancho bisa menjadi kunci kebangkitan karirnya.